Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda mungkin pernah dengar bahwa berpuasa di Norwegia itu bisa berlangsung selama 20 jam. Pada musim panas, matahari terbit di sana sekitar pukul 3 pagi dan baru tenggelam hampir pukul 11 malam. Sementara aturan tentang puasa yang termuat dalam Al-Quran adalah dimulai di saat matahari mulai terlihat dan diakhiri di awal malam hari. Jadi seorang muslim yang menjalankan puasa Ramadan sangat biasa berpuasa hampir 20 jam di sana. Bagi sebagian kita, praktek berpuasa ala muslim taat itu nampak mengagumkan. Itu seperti merupakan pertanda kekuatan iman kaum muslim di Norwegia. Ya, saya tentu saja menghormati kalau ada muslim Norwegia yang melakukannya. Tapi terus terang, saya menganggap itu tidak masuk akal. Saya selalu menganggap beragama itu harus menggunakan akal sehat. Umat Islam ataupun umat Kristen tidak bisa begitu saja patuh terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau Alkitab tanpa memahami ayat-ayat tersebut secara rasional. Saya jelaskan dulu ya maksud saya. Kita mulai dari ayat Al-Quran. Perintah berpuasa itu hanya ada di satu ayat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 187. Di situ tertulis, dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi menurut ayat itu, puasa dimulai saat jelas beda benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, dan berakhir sampai malam. Sebenarnya tidak jelas juga apa yang dimaksud secara spesifik dengan kata malam. Tapi sebagian besar ahli menjelaskan bahwa dalam tradisi bahasa Arab klasik, malam dimulai tepat setelah matahari terbenam. Jadi ketika Al-Quran mengatakan sampai malam, maksudnya adalah permulaan malam, bukan ketika malam sudah larut. Karena itu dicapai kesepakatan bahwa sampai malam itu artinya ketika matahari sudah tergelincir. Soal awal itu juga sebenarnya agak membingungkan. Kapan sih kita bisa secara pasti membedakan benang putih dan benang hitam? Dalam literatur Islam sendiri dikenal kisah sahabat Nabi bernama Adi bin Hatim. Dia memahami ayat itu secara literal. Dia menganggap bahwa yang dimaksud benar-benar dua benang sungguhan. Akibatnya, dia mengambil seutas benang putih dan seutas benang hitam. Lalu kedua benang itu dia letakkan di bawah bantalnya. Pada malam hari menjelang puasa, dia terus makan. Dia menunggu sampai dia bisa membedakan warna kedua benang itu di bawah cahaya pagi. Karena cahaya pagi masih redup, ia terus makan cukup lama sampai akhirnya dia berhenti setelah benar-benar terlihat jelas. Adi Hatim ini kemudian bercerita pada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi malah tertawa dan bilang, bukan itu maksudnya, yang dimaksud adalah putihnya siang dan hitamnya malam. Dengan kata lain, puasa dimulai ketika siang dimulai dan malam berakhir. Cerita Adi bin Hatim ini kembali menjelaskan bahwa kita tidak perlu menerima ayat-ayat Al-Quran secara literal, secara apa adanya. Ayat-ayat itu harus ditafsirkan. Dan salah satu cara terbaik untuk memberi tafsir adalah dengan menggunakan akal sehat kita. Karena Al-Quran sendiri bilang bahwa beragama itu harus menggunakan akal. Sekarang kita kembali ke Norwegia tadi. Di masa musim panas, matahari memang hanya bersinar selama sekitar 4 jam di sana. Bahkan kalau mau jujur, di beberapa wilayah di dunia, matahari bahkan bisa tidak terbenam sama sekali selama periode tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai midnight sun. Fenomena ini terjadi di wilayah yang berada di atas lingkar Arktik dan di bawah lingkar Antartik. Pada masa itu, matahari tetap terlihat selama 24 jam. Ini biasanya terjadi pada musim panas di wilayah kutub. Sebaliknya, di musim dingin terjadi fenomena kebalikannya, yaitu polar night, ketika matahari tidak terbit selama berminggu-minggu. Beberapa wilayah yang terkenal mengalami fenomena ini antara lain adalah Svalbard di Norwegia, Lapland di Finlandia, dan Kiruna di Swedia. Dengan demikian, apakah ini berarti Muslim di daerah-daerah itu sama sekali tidak perlu berpuasa di saat polar night? Itulah yang saya maksud sebagai perlunya kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quran secara rasional. Dalam pandangan saya, aturan dimulai saat matahari terbit dan diakhiri saat matahari terbenam sama sekali tidak bisa digunakan sebagai standar universal karena alasan tadi.
waktunya bisa sangat berbeda-beda antar daerah. Umat Islam di Indonesia relatif aman. Puasa di sini dimulai sekitar pukul 04.30 dan diakhiri pukul 18.15. Sekitar 14 jam lah. Di daerah Timur Tengah kurang lebih juga sama. Tapi di Eropa kondisinya bisa sama sekali berbeda. Sebenarnya cara terbaik untuk menetapkan durasi puasa adalah dengan menggunakan jam. Misalnya dengan menetapkan bahwa lama puasa itu 14 jam. Dimulai pukul 4 pagi dan berakhir pukul 18.00. Itu kan bisa diterapkan di seluruh dunia. Lalu kenapa Al-Quran tidak menetapkan aturan itu secara jelas saja? Kenapa malah menggunakan penanda yang bisa membingungkan? Jawabannya sederhana. Ketika Al-Quran turun di abad ke-7 Masehi, di Arab tidak dikenal jam. Sistem jam universal belum ada pada masa itu. Jam mekanik baru berkembang di Eropa sekitar abad 13-14. Karena itu penanda alam lebih universal bagi semua manusia. Dan karena itu pula bahasa kitab suci lazim menggunakan fenomena alam yang mudah dipahami seperti matahari terbit dan terbenam. Ini tidak terjadi hanya pada Al-Quran, tapi juga di kitab Yahudi dan Kristen. Yang ingin saya katakan di sini sangat penting bagi manusia untuk selalu mempertimbangkan konteks kehidupan manusia. Singkat kata, idealnya puasa di Indonesia bisa saja ditetapkan dalam batas waktu yang pasti, misalnya dari pukul 04.30 sampai 18.30. Dan itu juga berlaku di seluruh dunia. Semua umat Islam di seluruh dunia berpuasa dengan jam puasa yang sama. Apa yang disebut hukum agama bukanlah sesuatu yang statis. Hukum agama harus dipahami secara berbeda dan berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nilai-nilai moral yang diajarkan agama memang bersifat tetap, tetapi cara menerapkannya dalam kehidupan manusia bisa saja berbeda tergantung pada situasi masyarakat. Dalam hal puasa, yang tetap adalah kewajiban berpuasanya, tapi cara dan waktu berpuasanya bisa berubah-ubah. Masalahnya dalam kehidupan kita sekarang sering muncul anggapan bahwa agama harus selalu diterapkan secara kaku dan literal. Padahal sejarah agama justru menunjukkan hal yang berbeda. Tanpa kemampuan beradaptasi, agama justru bisa jadi beban yang memberatkan manusia. Kita semua harus ingat, agama seharusnya hadir untuk membawa kemudahan, bukan kesulitan. Karena itu memahami agama tidak cukup hanya membaca teksnya. Kita juga harus memahami sejarah, situasi sosial, dan tujuan moral di balik ajaran tersebut. Hanya dengan cara itulah agama dapat terus hidup dan relevan bagi manusia di setiap zaman. Dengan belajar dari soal puasa tadi, kita layak ingat bahwa perubahan hukum agama sangat bisa terjadi karena perubahan zaman dan kondisi. Ini bukan berarti mengubah ajaran, tapi memahami dan menerapkan ajaran dalam konteks yang berbeda. Agama hanya bisa bertahan kalau memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan waktu dan tempat. Ini bukan hanya berlaku dalam Islam, tapi juga dalam tradisi Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, atau juga agama-agama asli di Nusantara. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.